Iya, setelah kemarin ngelihat dari podcastnya Pak KDM itu, kami jadi berkeyakinan ini pasti ada campur tangannya si Ririn. Di mana ada keterkaitan antara kasus Pak Oman, di mana saudara Ririn menyebutkan sosok Amaniani. Nah, sekarang, ya, beberapa minggu lalu kan, kemudian keterangannya kan berubah. Semuanya Ririn, Ririn kan, dan Ririn. Terungkapnya, motif penghilangan nyawa 5 orang korban yang masih satu keluarga oleh 2 terdakwa Prio dan Ririn Rifanto tidak hanya membuat publik heboh, tetapi juga mengundang rasa penasaran mengenai hubungan kedua terdakwa dengan Amaniani, yang belakangan ini namanya sedang ramai menjadi perbincangan usai disebut-sebut ikut terlibat dalam aksi keji pada malam berdarah di Kelurahan Pauman, Indramayu. Dari kesaksian 2 terdakwa Prio dan Ririn mengenai Amaniani justru bertolak belakang. Ririn menyebut jika Amaniani dalang sekaligus pelaku utama dalam kasus pembunuhan 5 orang di Indramayu. Sementara Prio sebaliknya, apa yang dikatakan Ririn semuanya hanya karangan belaka alias rekayasa. Munculnya nama Amaniani dalam persidangan akhirnya terdengar juga ke pihak keluarganya. Adik Amaniani lantas menyinggung hubungan Amaniani dengan Ririn yang masih diikat pertalian keluarga. Ririn merupakan adik ipar Amaniani, bahkan keduanya sama-sama pernah bekerja di Bank BCB. Masih dari cerita adik Amaniani, terungkap fakta mengejutkan mengenai adanya utang piutang antara Ririn dan Amaniani yang mencapai ratusan juta. Dari cerita itu, akhirnya terendus hubungan Ririn dan Amaniani tidak hanya diikat pertalian keluarga, tetapi juga bisnis, utang, dan mungkin saja dendam atas utang yang belum terbayarkan. Kalau sebelum kasus ini, saya nggak tahu sama yang namanya Prio, ya Mbak ya. Cuman kalau Ririn itu ya karena ada hubungan antara Kang Aman sama Ririn itu ponakan dari istrinya, itu aja. Iya, Ririn ini ponakan dari istrinya Kang Aman. Jadi Kang Aman ini punya 2 saudara, cuman 2 bersaudara, Samina sama Saurip. Saurip itu kakaknya. Nah, si Ririn ini anaknya Saurip. Waktu sebelum ada kejadian ini kami cuman mikirnya ini anak nih pengen dapat duit dari kita gitu, mengatasnamakan Kang Aman biar kami keluar uang buat transportasinya dia atau entah apalah itu. Cuman mikir seperti itu, nggak ada pikiran mau menguasai harta tuh nggak ada. Di mana ada keterkaitan antara kasus Pak Oman, di mana saudara Ririn menyebutkan sosok Amaniani, yang pada akhirnya Amaniani juga diketahui sebagai sosok atau figur seorang pegawai BJB, sebagai pejabat daripada BJB, karena Prio sebagaimana diketahui banyak orang bahwa Prio ini sebatang kara dan hidup hanya memperoleh kebaikan dari orang di dalam kompleks itu. Makanya ibu-ibu kompleks juga setiap sidang itu selalu hadir dan memberikan support kepada Prio gitu, untuk berkata jujur apa adanya gitu. Bisa betul-betul ikut menggali gitu kan informasi-informasi yang sedapat mungkin sebanyak-banyaknya sehingga bisa mendukung pengungkapan dari benang merah. 4 orang nama yang disebutkan ini adalah fiktif, Bang. Fiktif. Itu fiktif. Sama sekali tidak ada. Oke. Itu kita dikerjain oleh opini yang sebelah ya. Termasuk Amaniani, Bang? Amaniani fiktif juga, nggak ada. Yang dimaksud fiktif itu terkait dengan pembunuhannya, Mbak ya. Tapi kalau misalnya Amaniani pernah hidup, pernah ada gitu, memang itu dalam kasus yang lain, yang juga kuasa hukumnya saya dari keluarganya untuk menelusuri jejak Pak Amaniani yang sejak 2016 dinyatakan hilang. Munculnya nama Amaniani di persidangan kasus tewasnya 5 orang dalam satu keluarga di Indramayu membuat keluarganya syok. Betapa tidak, Amaniani sudah 10 tahun dinyatakan hilang tanpa kabar. Tidak diketahui keberadaannya. Hal itu diungkap adik Amaniani yang mengaku terperanjat usai nama kakaknya dicatut sebagai pelaku utama kasus pembunuhan yang kini buron.
10 tahun bukan waktu sebentar. Banyak momen yang sudah terlewati tanpa kehadiran Amaniani, termasuk pernikahan kedua putrinya. 10 tahun lalu, Amaniani pamit untuk berbisnis di Bandung. Tetapi setelah itu, ia tidak pernah kembali. Tidak ada kabar, jejaknya hilang begitu saja. Dan mendadak di tahun 2026, entah bagaimana ceritanya, Ririn, yang masih adik iparnya, menuduh Amaniani sebagai pelaku atas tewasnya 5 orang dalam satu keluarga. Dalam kesaksiannya, Ririn menyebut Amaniani melarikan diri bersama 3 orang lainnya. Usai menghabisi 5 orang korban, Budi, istrinya, mertua, serta kedua anaknya yang masih bocah. Selama ini kami udah kehilangan, nggak ada kontak sama sekali. Kami juga udah berusaha mencari meskipun nggak melalui laporan, tapi kami tetap mencari gitu. Begitu dikaitkan disebut oleh salah satu terdakwa sebagai otak itu, kami shock, nggak terima. Jadi saya itu setiap ada informasi yang baru, saya selalu tanya Ririn, dan Ririn masih bertahan, masih mengatakan seperti itu. Dan saya mempunyai dokumentasi percakapan Ririn sama Prio. Saya masih melihatnya yang disampaikan di awal itu natural, ya, natural, jujur gitu loh, baik Ririn maupun Prio di awal yang saya sudah posting mengenai ada nama 4 pelaku itu. Ya seharusnya begitu, Mbak. Kalau dia tidak bisa membuktikan kan, ya apa namanya kan, dia orang kan hukumnya kan siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan gitu. Kalau Ririn ini kan sampai saya tanya ya, terakhir itu kemarin tetap masih mengatakan bahwa ia tidak tahu pembunuhan. Nah, sehingga coba nanti alat bukti dari jaksa ini sama-sama kita lihat. Saya fair, ketika nanti alat buktinya mengarah, ya sudah, berarti klien saya bohong, kan begitu. Nah, jadi saya bukan berarti mau membela pembunuh ya, tetapi nanti alat bukti dari jaksa juga dilihat ya. Dan sebaliknya nanti seandainya alat bukti dari jaksa itu setelah dilihat, diperlihatkan, dianalisa, diamati, kemudian tidak ada yang mengarah kepada Ririn sebagai pelaku pembunuhan, ya tentu hakim juga nanti akan menilai, akan memutuslah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Amaniani dinyatakan hilang usai keluarganya membuat laporan kehilangan. Tidak setahun 2 tahun, tetapi sudah 10 tahun. Tepatnya sejak tahun 2016, Amaniani tidak pernah kembali. Anak istri serta saudaranya sudah mencarinya ke berbagai tempat, tetapi tidak ada Amaniani tidak lagi ditemukan. Kini nama Amaniani muncul di persidangan, tidak main-main dituduh sebagai pelaku utama atas kasus penghilangan nyawa 5 orang korban. Dari situlah nama Amaniani viral. Gubernur Deddy Mulyadi sampai menaruh perhatian khusus dengan menggelar sayembara bagi siapa saja yang menemukan Amaniani akan mendapat hadiah 750 juta rupiah. Adik Amaniani sedih sekaligus prihatin. 10 tahun lalu, saat pamit untuk berbisnis di Bandung, tidak disangka itu akan menjadi hari terakhir melihatnya. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Satu-satunya orang yang sempat menjalin komunikasi dengan Amaniani ialah Ririn. Waktu itu kan posisinya Pak Amaniani ini masih punya anak istri ya. Kami kan cuma sebagai keluarga kandung, nggak setiap hari ketemu kan. Jadi terakhir kami ketemu sama beliau itu tanggal 2 Januari 2016. Langsung ketemu sama saya, adik saya sama almarhum ibu, ngobrol terus ininya pamit gitu. Pamit kalau dia mau ke Bandung, mau ada pekerjaan lain, mau merintis usaha gitu, mau ke Bandung. Tapi kami kan tidak tahu berangkatnya beneran esok paginya atau lain waktu gitu, karena memang kami nggak satu rumah. Kenapa dari 2016 kami tidak mencari itu?
Maksudnya kami kan di sini kami nggak ngerti ya masalah hukum seperti itu. Kami berharapnya itu dari pengacara ini ketemu sama kami untuk cari informasi yang sebenarnya, nggak dari pihak sebelah sana aja gitu loh. Tapi nggak dilakukan sama mereka gitu, Mbak. Jadi setelah itu karena kami nggak ngerti apa-apa, ya udahlah biarin aja, ambil hikmahnya aja, biar orang juga pada nyari keberadaan Kang Aman yang udah lama kami cari nggak ketemu, siapa tahu setelah banyak yang nyari itu cepet ketemunya gitu. Saya serahkan semuanya sama pihak yang berwajib ya Mbak ya. Kami nggak macem-macem, cuman pengen tahu kejelasan kakak saya ini ada di mana gitu. Kalau memang masih hidup, kalaupun amit-amit sampai udah nggak ada, pengen tahu aja letaknya di mana gitu Mbak. Kami nggak bakalan nuntut yang macem-macem, cuman pengen tahu keberadaan kakak saya itu di mana. Ya, jadi untuk menyimpulkan suatu peristiwa pidana itu ada atau tidak, itu harus didukung dengan alat bukti yang lainnya, 2 alat bukti yang lainnya. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, sedang kita lakukan full bucket sebanyak-banyaknya terkait masalah siapa yang terakhir bertemu dengan Pak Aman Yani, kemudian jejak-jejak yang terakhir ditinggalkan Pak Aman Yani seperti apa. Kami sedang melakukan pengumpulan dengan memeriksa saksi-saksi yang berkaitan nantinya. Bertahun-tahun sebelum peristiwa penghilangan nyawa 5 orang di Indramayu terjadi, terungkap jika terdakwa Ririn sempat ingin menguasai dana pensiunan Aman Yani dari Bank BJB senilai 100 juta. Berbagai cara dilakukan Ririn, mulai dari pemaksa salah keluarganya untuk mengaku sebagai Aman Yani, hingga melakukan dugaan penipuan melalui surat kuasa agar dapat menerima uang pensiunan. Namun usahanya itu tidak pernah berhasil lantaran keluarga Aman Yani menolak memberikan tanda tangan jika tidak dipertemukan langsung dengan Aman Yani. Sejak saat itulah Ririn tidak lagi datang menemui keluarga Aman Yani. Kedatangan Riri belakangan terungkap jika ia meminta pelunasan utang yang ditinggal Aman Yani nilainya cukup besar hingga mencapai ratusan juta. Keluarga Aman Yani yang mengetahui itu kaget, tetapi dari situ pula ia menaruh curiga. Tidak ada orang lain yang menjalin kontak dengan Aman Yani selain Ririn. Mungkinkah hilang Aman Yani erat kaitannya dengan Ririn? Ya setelah kemarin ngelihat dari podcastnya Pak KDM itu, kami jadi berkeyakinan ini pasti ada campur tangannya si Ririn. Karena setiap masalah yang itu selalu Ririn yang berkaitan. Karena pas 2017 itu saat kami tahu ada dana pensiunnya Pak Aman Yani yang belum dicairkan itu, tapi si Ririn ini pas ketemu sama kakak saya meminta kakak saya untuk ngaku sebagai Aman Yani agar bisa mencairkan dana pensiun yang kemarin orang BJB kasih tahu ke kami. Tapi lama-lama kami curiga karena komunikasinya cuman SMS, nggak melalui telepon. Nah saat ditelepon yang nomor yang aku Aman Yani ini diangkat tapi nggak pernah mau ngomong, nggak pernah mau jawab. Ya nggak pernah mau jawab. Jadi karena kami berpikirnya ini udah modus penipuan, kami stop komunikasi sama yang ngaku sebagai Aman Yani ini. Karena dia nggak mau muncul kan. Ya itu udah selesai tuh. Kalau ketemu Ririn udah enggak, terus yang aku sama Aman Yani juga udah ngilang sama sekali. Saya ketemu tuh sama si Ririn di rumah ibunya, di rumah kakak saya itu, sama ponakan saya juga. Terus saya tanya, ada keperluan apa? Ini yuk katanya, Yayu diminta untuk ngisi formulir sebagai ahli waris dana pensiunnya Om Aman. Kok saya nggak percaya ya, nggak kelar-kelar ya, ini urusan dana pensiun kata. Berarti kamu ketemu dong sama Om Aman. Ketemu yuk katanya. Om Aman yang minta katanya. Sekarang Om Amannya ada di mana? Ada di Singapura. Berarti kamu lancar dong komunikasi sama Om Aman. Iya, ini kan ngurus dana pensiun kan nggak main-main ya.
Orang yang ahli warisnya aja nggak bisa, apalagi kita gitu. Susah. Kan ada ini katanya. Aku bilang harus ada surat kuasa lah, harus ada orangnya lah. Iya yuk katanya. Ini udah ada surat kuasa dari Om Aman. Oke, mana surat kuasanya ini? Katanya. Saya lihat tulisan tangannya bukan ini surat kuasanya pakai tulisan tangan ya. Kok ini aku rasa bukan tulisannya Om Aman, sama tanda tangannya juga beda gitu. Oke, sekarang aku minta nomor kontaknya Om Aman yang ada di Singapura. Setelah dikasih kontaknya, saya coba telepon melalui teman saya, karena saya kasih tuh nomor telepon itu. Saya nggak mau pakai nomor saya, takutnya kayak kejadian yang dulu nomor saya disalahgunakan gitu. Jadi minta tolong sama temen, tolong lacakin nomor ini pakai get kontak gitu. Dia ngaku sebagai Aman Yani. Nah, ternyata bukan katanya, namanya juga bukan nama Aman Yani, namanya siapa gitu. Terus ini mah nomor Indonesia, bukan nomor Singapura. Oh ya udahlah, nggak usah diladeni, kata aku sama temenku itu tuh. Terus aku ngomong, ini nggak aktif loh Rin nomornya. Iya yuk, emang susah dihubungi Om Aman ini katanya. Nggak setiap saat aktif, itu juga biasanya tuh Om Aman yang hubungin saya tengah malam. Munculnya nama Aman Yani pertama kali disebutkan dari kesaksian Ririn saat menjalani pemeriksaan yang kemudian diikuti oleh kesaksian Prio. Namun Prio mengubah kesaksiannya. Dalam BAP terbarunya, pelaku utama dalam kasus berdarah yang merenggut nyawa Budi dan keluarganya dilakukan oleh Ririn. Tidak ada pelaku lain, tidak terkecuali Aman Yani. Dalam kesaksiannya, Prio menuding jika Ririn telah merekayasa dengan menyebut 4 nama fiktif yang sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang menuai Budi Awaludin juga istrinya, serta mertua dan kedua anaknya. Mengenai kesaksian Prio yang berubah-ubah, apa kata Ruslandi selaku kuasa hukumnya? Iya betul. Jadi dari keterangan Prio, memang sejak awal selalu rangkaian peristiwa tersebut dikendalikan oleh saudara Ririn. Dan memang semua perbuatan dari mulai mengajak Budi keluar dan kemudian melakukan satu persatu sehingga seluruhnya meninggal dunia, bahkan sampai dengan melakukan membantu menimbun juga Prio mengakui. Dan nama-nama itu memang diskenariokan oleh saudara Ririn, bagaimana yang tadi saya sebutkan itu, pada saat mereka masih di sel karantina yang berada di lapas kelas 2B di Indramayu. Dalam satu sel itu menjelang sidang mereka melakukan upaya perubahan daripada cerita peristiwa itu. Lalu si Prio dipaksa untuk berkata sesuai dengan keinginan Ririn. Ya, seperti intimidasi psikis ya, mental, untuk menekan mental Prio, dan ada juga kekerasan fisik yang dilakukan oleh Ririn ketika Prio berusaha untuk sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Sempat Prio ingatkan bahwa sudahlah kita jujur katanya. Namun Ririn, udahlah kamu ceritakan saja seperti itu. Dan saya dipepak katanya, dan dikeplak juga oleh saudara Ririn. Iya, dikeplak dalam skenario? Iya, dikeplak kepalanya dan dikeplak kakinya oleh saudara Ririn. Karena mereka dalam satu sel karantina itu hanya berdua, Mbak. Nah, ini juga saya mengkritisi kemarin lapas gitu kan, karena waktu di kepolisian, karena keterangannya selalu bertentangan gitu, di kepolisian mereka dipisahkan selnya, tapi kalau di lapas kan kebijakan ada di lapas ya. Tapi akhirnya kan membuat cerita yang berbeda dengan peristiwa yang sebelumnya. Kalau tuduhan Prio itu karangan Ririn, kalau tuduhan ke saya itu menyuruh memberikan keterangan palsu tuduhannya kan. Saya jelaskan satu-satu. Kalau dimaksud karangan Ririn, seperti tadi saya jelaskan, pada saat saya mau menanyakan atau menginterogasi mereka berdua ya di lapas, mereka menjelaskan secara leluasa, ya, secara bebas tanpa ada tekanan dari Ririn ya. Mereka saling menjelaskan, bahkan lebih banyak menjelaskan Prio, karena Prio yang saat itu yang mengetahui pembunuhan, sementara Ririn tidak tahu kan itu. Jadi saya melihatnya
nggak ada. Tapi di luar itu kan saya nggak tahu ya, di luar itu. Tapi saya melihatnya, pandangan saya itu tidak ada. Nah, kemudian artinya saya melihatnya bukan karangan Ririn karena beliaunya juga aktif ya menjawab, menerangkan lebih banyak. Nah, kemudian yang kedua soal tuduhan ke saya memberikan keterangan palsu kepada Priyo. Kapan Priyo memberikan keterangan palsu di persidangan? Priyo pertama kali menyampaikan di sidang pertama munculnya 4 nama, ya 4 pelaku yaitu Aman Yani, Hardi, Yoga dan Joko. Saya belum menjadi kuasanya. Nah, sekarang, ya, beberapa minggu lalu kan, kemudian keterangannya kan berubah. Semuanya Ririn kan, dan Ririn. Ya tidak apa-apa, itu nggak ada masalah. Itu nanti biar hakim lah yang menilai. Itu. Apakah hakim yakin dengan keterangan Priyo? Didukung dengan alat bukti lainnya, itu nanti biar hakim yang menilai. Pokoknya harus dibuka secara transparan. Ya. Jaksa kalau punya alat bukti lagi silakan keluarkan. Ya. Udah, nanti hakim yang menilai. Pasti kita pengen berikan ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.